Pagar laut dari bambu membentang sepanjang lebih dari 30 km di perairan Tangerang, Banten. Meski membentang begitu panjang, namun disebut misterius karena menurut pemerintah, baik pemerintah pusat maupun provinsi tidak diketahui siapa yang memasangnya. Pemerintah yang mengaku tidak tahu ini juga tidak kalah misterius. Mampukah pemerintah menegakkan hukum dan mencabut pagar laut tersebut? Inilah Top Review. Inilah penampakan pagar bambu setinggi hampir 6 meter di perairan Tangerang, Banten. Pagar bambu ini membentang sepanjang 30,16 km di 3 desa di Kecamatan Kronjo, 3 desa di Kecamatan Kemiri, 4 desa di Kecamatan Mauk, 1 desa di Kecamatan Sukadiri, 3 desa di Kecamatan Paku Haji, dan 2 desa di Kecamatan Teluk Naga. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di tengah laut utara Tangerang, di mana lokasi ini tempat ditanamnya begitu barisan pagar-pagar bambu misterius yang sempat terkenal beberapa waktu belakangan ini. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan salah satu nelayan yang ada di sini. Boleh perkenalan Pak, namanya siapa? Namanya Pak Kodir. Pak Kodir. Iya. Baik, Pak Kodir, sebagai salah satu nelayan yang ada di utara Tangerang ini Pak, kalau melihat dari pemasangan bambu-bambu misterius ini udah dari kapan ya Pak? Ini kurang lebih 5 bulan yang lalu, kurang lebih. Ya kalau yang di sini ini belakangan nih, yang pinggir. Iya. Ya ini menurut kami sangat mengganggu sekali. Buat nelayan yang keluar masuk, apalagi kalau cuaca lagi kurang enak kan gelap tuh Pak ya. Ya kadang suka ketabrak, itu kan pada rusak tuh. Pada ketabrak karena udah itu nggak ada lampunya. Mal kalau cuaca buruk kan hujan angin kan nggak kelihatan apa-apa Pak. Apalagi ini adanya beginian ya, pagar begini yang nggak jelas, sangat mengganggu sekali. Iya. Jadi ini mengganggu nelayan tidak hanya pada saat malam hari karena nggak ada cahaya, tapi juga saat cuaca buruk juga nggak kelihatan gitu ya Pak? Iya, juga saat mencari, biasanya kan ini kan buat operasi mencari nih di sini nih. Dengan adanya kayak begini, jadi terganggu juga Pak. Ya yang mencari kerang tuh ya kan di pinggir nih, sekitar sini. Sangat terganggu dengan adanya kayak begini. Iya. Kalau dari nelayan sendiri pernah dapat informasi nggak sih sebenarnya pemasangan ini untuk apa dan oleh pemerintah udah ada penyuluhan nggak sih? Sama sekali nggak ada informasi, nggak ada. Entah itu dari siapa, dari mana asalnya yang masang beginian. Nggak ada sama sekali Pak, nggak ada informasi sama sekali. Jadi Bapak nggak tahu ini siapa pemiliknya dari bambu misterius ini Pak? Sama sekali nggak tahu. Iya, sama sekali nggak tahu. Pemasangan pagar bambu sepanjang lebih dari 30 km ini sudah dilakukan selama 5 bulan terakhir. Namun anehnya, pihak yang memiliki otoritas baik pusat maupun daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Banten, tidak melakukan tindakan untuk mencegahnya. Ketika dikonfirmasi ke PJ Gubernur Banten Abdul Rauf Damenta, ia menyatakan sudah meminta Dinas Tata Ruang untuk mengauditnya. Itulah pagar di tengah laut. Iya Pak. Penanganannya sudah seperti apa? Sebentar Pak, jangan jalan Pak. Jalan, Pak. Jatuh nanti kita nih. Iya. Untuk pagar di tengah laut, saya sudah minta audit tata ruang. Jadi kita tunggu hasilnya. Nanti hasil audit tata ruang bagaimana, Kepala Dinas Kelautan Perikanan sudah saya tugaskan. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono masih akan memastikan apakah pagar laut itu memiliki izin atau tidak. Jika tidak ada izin, pihaknya memastikan akan mencabutnya. Pada dasarnya yang namanya penggunaan ruang laut yaitu harus punya izin KKPRL. Ya. Kalau tidak ada izin KKPRL ya tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran. Kita sudah turunkan Direktur Jenderal SDKP untuk melihat situasi di lapangan apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Kalau tidak ada izinnya ya kita akan berikan peringatan kepada yang melakukan. Ada sanksi selanjutnya tidak Pak? Pasti dicabut. Ya, artinya yang bangunan-bangunan yang ada di situ ya harus dihentikan. Tetapi kalau izin KKPRL-nya ada, apa? Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono memastikan bahwa pagar laut ini tidak memiliki izin.
Memang untuk tata ruang laut ya pengelolaannya tuh ada di KKP, namanya izin PKKPRL, pemanfaatan ruang laut gitu. Nah, kami tidak ada data terkait dengan perizinan pagar tersebut, Mbak. Jadi pastikan KKP ini belum atau tidak menerbitkan pemagaran laut tersebut. Artinya dari kacamata KKP pagar tersebut ilegal, tidak ada izinnya. Mengenai instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar pagar laut itu dicabut, Pung Nugroho Saksono menyatakan masih menunggu pemiliknya untuk membongkar. Jika tidak dibongkar, maka Kementerian KKP akan membongkarnya. Ini kan dalam rangka mencari dulu, Mbak. Jadi siapa nanti yang bertanggung jawab? Ya kan, membongkar ini kan kita juga tidak hanya sekedar pakai tenaga saja. Kan pemilik atau siapa yang bertanggung jawab nantinya kita mintakan untuk pembongkaran tersebut. Kalau tidak ada yang mengaku, baru nanti dibongkar gitu. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2023-2043, area ini masuk dalam kawasan pemanfaatan umum untuk zona pelabuhan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata, hingga pengelolaan energi. Para nelayan mengaku terganggu aktivitasnya karena barisan pagar bambu menghalangi mereka mencari ikan. Menghalangin, soalnya ikan itu kan jaring kan diputer, ikan ada di tengah-tengah, jadi terlalu sempit gitu, nggak tahu bebas gitu nyari ikannya gitu. Kalau bisa dicabut aja dulu lah, sementara belum dipakai mah gitu. Gitu. Mengganggu ya, Pak? Mengganggu sekali kalau bisa mah. Ya dicabut seharusnya mah, karena mengganggu. Ya itu aja sih harapan kita mah, ya supaya bersih lagi lah, nggak usah ada patok-patok begitu gitu. Ya udah di pinggirnya nggak ada, ikan di pinggirnya nggak ada, susah sih ngawurnya kayak gitu. Kalau bisa mah dibongkar. Oh iya, kalau untuk perjalanan juga terganggu ya? Ini terganggu kalau musim ombak. Anggota Komisi 5 DPR RI menuntut yang membuat pagar laut bertanggung jawab. Selain merugikan nelayan, juga melanggar prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Laut untuk nelayan. Ini kawan-kawan nelayan susah mau nyari ikan. Mereka harus muter dari pelabuhan. Ya. Dan kemudian pasti solarnya juga akan tambah. Oleh karena itu, kita akan usaha bagaimana kemudian mereka mempertanggungjawabkan. Kawan-kawan di pemerintah provinsi, ya teman-teman di KKP, ayo coba kita lihat dengan Ada pagar bambu di laut sepanjang lebih dari 30 km, tapi pemegang otoritas mengaku tidak tahu siapa pemasangnya, merupakan keanehan. Apakah ini kecolongan atau pembiaran? Yang pasti ini masalah serius dan membutuhkan perhatian serius pula. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.